Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Smantri Podcast bersama dengan saya dan juga guest kita hari ini yaitu Ibu Irmawati. Wow. Ibu Irma, sepertinya kita ditunggu-tunggu ya sama pemirsa. Iya benar. Kayaknya kita spesial deh. Gimana kabarnya setelah vakum? Alhamdulillah ya. Memang saya baru hari ini masuk Mulai. Ya, dan langsung memproduksi di sini. Jadi selama liburan ngapain aja? Ngasih. Terus pokoknya masak. masak udah pasti ya. Cuma untuk Bundo Kitchen libur dulu ya. Cuti dulu untuk Bundo Kitchen ya. Jadi selama liburan Ibu Irma ini berubah profesi jadi ibu rumah tangga ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan sih kesini waktu itu? Ke SMA 3? Masuk SMA 3 itu saya 2016 ya. 2016. Oke, berarti setahun setelah aku masuk ya? Iya, benar. Bu Vira dulu kesini. Tapi tetap ya umur mah. Iya. Saya junior. Lebih kelihatan ya? Junior ya? Lebih kelihatan mudaan saya maksudnya. Oh gitu. Terus pas masuk ke sini 2016 ya? Iya, 2016 saya masuk ke sini. Tapi sebelum masuk ke sini itu Bu, saya lulus 2015 ya. 2015 itu saya sudah menyimpan lamaran ke sekolah-sekolah itu udah 25 lamaran. Wow. Di bulan Juni. Di bulan Juni 2015 itu sudah simpan-simpan lamaran di sekolah-sekolah sekota Serang. Wah. Cuma alhamdulillah belum ada panggilan. Oh gitu. Nah, alhamdulillah pas di 2016 mulai K13 ya. Kurikulum 13. Kurikulum baru K13. Nah, disitulah jumlah jam matematika bertambah. Membludak. Akhirnya alhamdulillah saya bisa ikut suami pindah ke Serang dan bergabung menjadi keluarga besar di SMA Negeri 3 Kota Serang. Berarti udah berapa tahun? Sudah kurang lebih hampir 5 tahun. 5 tahun ya? Betah ya? Betah ya? Betah kan ada kamu. Kalau nggak ketemu aku nggak betah ya? Makanya pengen masuk-masuk. Langsung masuk ya. Nggak kemarin sampai cuti 3 bulan langsung. Berapa bulan kemarin cuti? Berapa bulan? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Yang seharusnya cutinya 3 bulan. 3 bulan. Tapi udah nggak tahan ya guys ya. Pengen ketemu aku loh. Kalau Bu Vira di sini multi talentan ya? Multi talentan, betul. Banget. Jadi di tahun ini jumlah jam membludak juga ya? Enggak sih. Dengan beberapa mapel? 2. Tidak. Oh. Seperti biasa. Pokoknya setiap tahun ajaran itu pasti aku dapat 2 mapel. 2 mapel? Ya. Dengan berbagai kombinasi. Oh gitu. Cuma waktu pas pertama masuk 2015 memang cuma 1 mapel waktu itu. Karena belum K13 ya, belum kurikulum 13, jadi cuma 1 mapel. Dulu itu mapelnya pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup. Gitu. Itu cuma ngerasain pada saat itu doang yang 1 mapel ya. Terus di tahun-tahun berikutnya, ajaran berikutnya pasti dapat kebagian 2 mapel. Mapelnya belum dapat biologi belum. Oh gitu. Belum. Jadi mapel di luar memang cuma ibu. Linier aja. Oh, selinier. Alhamdulillah betul. Ya. Tapi 1 mapel lagi biasanya itu di luar. Di luar linearitas dari pendidikannya ya. Tapi memang alhamdulillah jadi percaya ya. Iya. Gimana selama di sekolahan rasanya? Baru 1 hari ya, alhamdulillah langsung ketemu anak kesayangan, menyapa ya. Ternyata memang benar anaknya rame ya, langsung. Berarti Bu Irma ini tahun ini jadi wali kelas ya? Ya. Alhamdulillah sudah 3 tahun menjadi wali kelas. Oh ya? Ya, wah, Anda dipercaya sekali berarti ya. Alhamdulillah. Ya, berguna, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ngomong-ngomong bermanfaat nih Bu Vira ya. Dulu tuh emang cita-citanya menjadi guru atau seperti apa Bu Vira?
Wah, ini mau cerita yang sad story atau yang happy atau yang apa nih? Ya. yang membuat Bu Vira nyaman saja. Wah. Jadi dulu sebenarnya waktu kelas 12 ya, pengennya sih jadinya perawat ya. Oh gitu, Ya. di kesehatan. Ya, betul. Lebih ke kesehatan. Cuma waktu itu kelas 12 kan karena pengennya tinggi ya. Pengennya ke universitas yang branded gitu lah. Oh gitu. Pengen nyoba sih padahal kayaknya tahu sih kayaknya nggak bakal dapet, tapi nyoba aja lah biar Harus nggak optimis penasaran. ya. Nah, untuk anak-anak nih, kita harus punya tujuan yang jelas, harus optimis ya, jadi Ya. orang. Nah, terus contoh Bu Vira. Terus kelas 12 milih ke perawatan, nyoba ke ujian tulisnya UGM. Ya. Waktu itu nggak ngambil Wow. PMDK ya, dulu zamannya PMDK nggak ngambil, sok-sokan gitu ceritanya. Iya. Pengennya ke UGM aja, ke UGM nggak ngambil PMDK, nggak ikut senam PTN juga. Oh gitu. Enggak. Jadi jalur Ujian tulis mandiri Mandiri. dari UGM-nya. oh. Terus pas sudah itu ternyata nggak lulus dong. Ya nggak lulus karena masih pengen ke UGM. perawat ya. Oh, Ke perawatan. Jadi S1 keperawatan kan ada di Oh, UGM. Iya, heeh. Di sana tetap pengen dan pengennya di daerah Jawa Tengah. Oh gitu. Nah, akhirnya ngobrol dong sama bapak. Pak, Vira tuh pengennya gini. Kira-kira boleh enggak? Terus akhirnya komentar dari bapak, ya silahkan aja. Kalau memang mau, nanti kalau masalah biaya diusahakan. Nah, Kata orang tua alhamdulillah gitu. ya, orang tua mendukung. Alhamdulillah. Dan itu akhirnya karena ngedukung banget ya bapak. Akhirnya saya dianterin ke ini Bu Irma, ke Politeknik di Jogja. Oh, gitu, Ikut ke tes di dinasnya, sana. langsung. Ikut tes tulis, alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Ah, Terus alhamdulillah ada lulus. beberapa tahap. Ada lagi tahapnya. Tahapnya itu yang kedua, tes kesehatan. Oh, tes Ya, kesehatan. jadi dengan berbagai macam orang ya, dari ujung Sumatera sampai ke ujung sana Papua Ya. itu ada tes kesehatan. Pas tes kesehatan keluar hasilnya ternyata saya jadi cadangan. Oh, gitu. Lulus. Pas di kesehatan tuh, tes kesehatan. Jadi cadangan. Iya, lulus tapi jadi cadangan. Jadi nunggu ada yang nunggu. mengundurkan diri. Nah, betul. Kalau sudah ada yang mengundurkan diri, jadi masuk tuh cadangan satu-satu Iya. ya. Nah, kebetulan pas itu ditunggu sampai selesai masa daftar ulang lah ya bahasanya. Ternyata posisinya masih di cadangan pada saat itu. Ya udah, akhirnya ya udahlah gitu kan. Berarti kan nggak jadi tuh ke Politeknik yang di Jogja. Akhirnya balik lagi dong ke Serang. Oh, gitu. Udah di Jawa, balik Lagi ke Serang. Itu diantar bolak-balik sama bapak. Pas balik lagi ke Serang, tetap kekeh pengen ke perawatan. keperawatan. Yes. Akhirnya ngambil akper yang Pemda di Serang. Iya. Nah, di situ. Ternyata di sana sisa 1 hari pendaftaran itu pas banget. Ya udah, akhirnya nggak mengharap pengumuman itu seperti apa, enggak. Terus akhirnya ditilik-tilik, kenapa ya kok sampai sekarang saya maunya udah diturutin gitu ya sama bapak, tapi kok belum kesampaian aja. Iya. Betul. Udah diridhoi sama orang tua, tapi kenapa belum? Nah, gitu. ternyata ada satu yang dianggap orang tua ya, orang tua pengganti mama, Ua, itu nggak setuju Oh, dengan pilihan aku waktu itu Iya. jadi perawat gitu. Karena mungkin nggak setuju, Ua yang Jadi kurang- notabene jadi pengganti mama waktu itu ya, akhirnya mungkin jadi faktor juga. Iya. Ya, akhirnya aku mikir-mikir gini, apa ya, harus ngambil jurusan apa ya? Kalau nggak kuliah dulu istirahat gitu misal setahun, kayaknya bakal males gitu Ya, nanti sayang untuk ya kuliahnya. waktu 1 tahun Iya, juga ya. betul. Terus akhirnya mikir-mikir, ketemulah tuh, inget pesan mama dulu sebelum mama meninggal ya, pesan gini, udah nanti kamu mah kalau sudah selesai SMA
ngambil kuliah yang jadi guru ya, ngomongnya gitu. Nah dari Atau situ mungkin dari situ juga kali Bu Fira ya. ya, Jadi ibaratnya Allah tuh ridhonya dari ridho. omongan orang tua ya. Jadi orang tua sehingga, ibu ya. mengantarkan Bu Fira itu sekarang menjadi Ya guru. betul. Akhirnya saya memilih guru karena ingat omongan mama dulu. Teteh udah duluan ya, karena teteh kan waktu itu pas mau ngambil jurusan kuliah kan masih ada mamah ya, masih ada. Cuma pas aku kan udah nggak ada, udah meninggal. Jadi milih sendiri. Pas milih sendiri ya gitu prosesnya. Ternyata mungkin memang ya jalannya dari Allah begitu. ya. Ternyata betul. Orang tua almarhumah mama ridhonya di Guru. keguruan. Ya, akhirnya Alhamdulillah ngambil lah di guru. Ketemu jodoh deh. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi ketemunya tuh di kampus ya? Iya dong. Kalau di Untirta itu nggak ada keperawatan, tidak? Nggak ada. Oh, tidak ada Dulu ya? nggak ada. Dulu cuma ada pendidikan sama yang lain ya. Pendidikannya juga ngambilnya biologi ya karena emang demennya arahnya ke kesehatan. Oh gitu. Makanya ngambilnya pendidikan biologi. Nggak yang lain. Padahal kan cuma pesennya jadi guru aja gitu kan ya. Tapi karena pengennya ke kesehatan, ya udah akhirnya ngambilnya biologi. Begitu. Tapi memang ada ininya ya, kalau biologi itu kan ada maksudnya nyerempet kesehatan Ya, juga betul, gitu. betul, Ada betul. memang anatomi. Betul, Ya, fisiologi. pembelajaran. Tahu banget ya. Anak MIPA gitu loh. Tapi memang tidak seperti halnya Bu Fira ya. Kalau Bu Fira keinginannya tinggi masuk UGM segala macam gitu kan ya. Ngeledek Kalau- apa ngeledek nih? Enggak. Saya ingin flashback ya, waktu saya SMA saya tidak berani untuk bercita-cita Ngambil kuliah di UGM atau di UI ya, atau bahkan di Untirta juga saya nggak berani karena memang tahu kondisi keluarga seperti apa gitu. Jadi memang udah lulus SMA aja udah alhamdulillah gitu. Jadi memang orang tua tidak ada biaya buat kuliah gitu. Cuma dari pas sama seperti Bu Fira kelas 12 itu nggak tahu kenapa dalam hati tuh Pengennya? nah tekad besar itu pengen jadi guru matematika. Wah. Ya dari kelas 12. Padahal nggak ada biaya sama sekali nggak. Oh iya. Tapi nggak tahu kenapa gitu. Nah ternyata dengan seperti itu ngomong ke ibu ya, ngomong ke orang tua dengan harapan minta restu orang tua Ya, gitu betul. kan ya. Yang pertama itu kan. Ya, Jadi itu penting banget. Nah, Penting. karena restu orang tua itu restunya Allah Ya, gitu betul. ya. Jadi yang pertama saya minta ngomong sama orang tua, sama ibu, sama bapak. Pak, Bu, Irma kepengen kuliah ngambil pendidikan matematika. Terus kata bapak, jangan belagu kalau bahasa kampung Melayunya. Mungkin Bu Fira tahu ya. Tahu. Belagu itu jangan sombong gitu maksudnya. Jangan sombong pengen kuliah segala gitu. Udah lulus SMA juga udah bersyukur. Karena waktu dulu sekolah itu dari SD nggak kayak sekarang ya. Ya. Sekarang kan gratis bebas biaya sekolah ya kan. bener. Waktu kita kan Zaman biaya masih sekolah, bayar ya. masih bayar. Betul. Dari SD, SMP, SMP, SMA. Ya mungkin orang tua juga berat ya. Ya. Gitu. Jadi ya sudah. Tapi dapat support dari ibu ya. Dek kalau mau kuliah mah nggak apa-apa, tapi ibu sama bapak mah nggak ada biayanya, sok sendiri gitu. Ya. Nah dari situlah support system ya, Ya, buat diri kita. yang penting Ya, udah ridho. Yang penting jadi dari situlah dalam hati tekad makin kuat menjelang ujian nasional gitu kan ya, makin kuat ya Allah, sambil diusaha berdoa, tahajud, segala puasa macam. Senin Kamis ya, juga. itu penting banget ya kalau buat kita yang masih labil gitu ya, biar betul. tidak salah arah. Betul. Nah disitulah, nah ternyata Allah kasih jalan nih ya, semakin kuat dalam hati tuh ternyata kita tuh merasa dekat sama Allah gitu. Betul. Ya, dibantu itu jalannya itu ada aja. Nah Ya. ujuk-ujuk
guru bahasa Indonesia gitu kan, Bu Imas kalau menonton gitu ya, guru-guru SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Ya itu saya alumni dari sana ya. Terima kasih atas segala dukungan waktu sekolah ya. Bu Neneng, Bu Yuni, semua guru SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang ya. Dari situlah saya termotivasi ya betul. Buat melanjutkan kuliah. Nah, kata Bu Imas, udah Ir, jaga perpustakaan saja di sini. Jadi saya mulai dari situ. Ada peluang ya. Iya, pas saya lulus 2009. Langsung. Nah, langsung dengan honor 300.000 rupiah. Pernah, aku juga pernah ngerasain kok. Iya. Honor 300.000, 500.000. Nah, 150. Dari situlah ya, ternyata jalan. Terus nunda 1 tahun dulu mengumpulkan uang. Nah di 2010 alhamdulillah ya akhirnya tadi saya bilang kenapa di luar dari Bu Fira nggak bercita-cita, karena saya udah tahu diri. Jadi saya carinya swasta yang bisa sambil kerja. Boleh sih kayak gitu juga boleh ya. Itu alternatif juga ya buat orang-orang yang mau mengejar cita-cita. Nah jadi tidak ada batasan. Betul. Ya kan? Kalau untuk kita mau sukses, mau harus usaha, doa, betul. Itu restu orang itu tua yang penting. itu yang penting. Ya. Jadi harus ada restu orang tua dulu, sama kayak kita mau nikah ya. Restu orang tua dulu. Itu utama. Terus usaha, jangan lupa doa. Itu penting banget buat menggapai cita-cita. Buat kalian yang mau lulus, kalian harus seperti itu. Harus banget, penting mulai dari sekarang ngobrol sama orang tua. Orang tua meridoinya seperti apa, kalau sesuai sama jalan kita ikutin. Ya. Alhamdulillah ya, kita sampai sesuai dengan cita-cita orang tua, kita sampai sesuai dengan keinginan kita juga sama, kita sampai. Jangan berhenti untuk bermimpi. Betul. Ya, karena sukses itu hak semua orang. Betul. Ya. Kalau kita mau usaha, pasti kita bisa kok mencapai cita-cita ya, Irma ya. Penting usaha begitu. Kayaknya kita udah lama ya di sini. Iya, nggak kerasa ya. Padahal saya masih mau bercerita. Betul. Nanti kita bikin jilid pertama, jilid kedua gitu ya. Nah, padahal kita masih banyak banget ya. Belum kita bertukar informasi lain-lain. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Terima kasih ya Bu Irma ya, sama-sama sudah semuanya. mengisi acara Semoga ini. Menginspirasi. Amin. Terima kasih buat penonton semua. Oke guys, jangan lupa subscribe. Wah, bener nggak ya bahasa Inggrisnya? Bener nggak ya? Jangan lupa di like, jangan lupa komen. Komennya yang bagus ya. Apalagi episode yang ini nih ya. Kalau bagus nanti kita muncul lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.